dengan teori atau model atau metode tertentu. Nah seperti itu. Jadi dalam penyusunan proposal dan lain sebagainya untuk program S2, program S3, kita harus menyesuaikan dan memperhatikan KKNI. Itu silakan bisa diakses lewat website ini. Kemudian program studi yang ditawarkan Pasca WHO tahun 2020-2021 itu sekarang kan ada program Magister S2 itu 21, semuanya menerima mahasiswa baru, dan program Doktor S3 yaitu 3 program studi. Dari 24 ini kita berhasil melakukan seleksi beberapa tahap itu dan mendapatkan mahasiswa yang lulus melalui tahapan seleksi yang sudah dilakukan sejumlah yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk S2 program magister itu 464, kemudian untuk S3 program doktor ini 56. Jadi total mahasiswa baru dari 520. Cukup besar ini karena memang semua program ini adanya di program studi yang ini dikelola di program pasca sarjana secara keseluruhan. Program S2 ya, Magister S2. Ini ada 21. Jadi saya sekalian perkenalkan. Jadi di program studi agronomi S2, koordinator prodi itu, program studi itu adalah Ibu Dr. Insinyur Rahmawati Hasid, MSc. Mungkin juga hadir di ruang ini, di ruang Zoom ini. Silakan angkat tangan atau apa. Nanti juga akan ketemu di program pasca sarjana pada hari ke-3, ke-4 dan seterusnya. Jadi ada beberapa minat di sana, ada 3 minat ya. Ada minat agronomi, hama dan penyakit tanaman, kemudian ada sumber daya hayati. Visinya tentu mirip dengan wilayah kajiannya itu sama tentu sebagaimana di universitas, di program pasca dan di prodi. Kemudian yang selanjutnya program studi agribisnis ini koordinatornya Bapak Dr. Insinyur Budianto MP. Ini ya tadi agronomi untuk agronomi Ibu Rahmawati, beliau menyelesaikan program S3-nya di mana? Di IPB Bogor. Kemudian Pak Budianto juga di IPB. Jadi minatnya ada agribisnis, pengembangan masyarakat, ada agribisnis perikanan dan kelautan, dan ada manajemen produksi. Dengan visi juga sama dengan ya lebih spesifik sesuai dengan bidang studinya. Tapi intinya wilayah jangkauannya itu adalah wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan. Kemudian program studi ilmu manajemen sebagai koordinator prodi adalah Bapak Dr. Nursaban Romi Suleman SE MSc. Itu di minatnya manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Ya, dengan visi. Jadi masing-masing prodi punya visi, nanti dibaca sendiri-sendiri dan lebih diketahui dengan dekat nantinya setelah Anda masuk di program studi bersangkutan. Kemudian program studi administrasi pembangunan, koordinator prodinya ada Ibu Dr. Zulfia Larisu SOS NSI. Minat yang ada di sana adalah administrasi pembangunan, sosiologi pembangunan, dan komunikasi pembangunan. Jadi minat ini terkait dengan nanti tesis yang ingin ditulis gitu.
tesisnya arahnya ke misalnya administrasi pembangunan, berarti mata kuliah yang diambil tentu lebih banyak mengarah kepada administrasi pembangunan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, saya agak cepat ini karena banyak, ada 21 program studi perencanaan dan pengembangan wilayah. Nah, kalau ini koordinator prodinya Dr. Hasbullah Sab, MSI, dengan minat perencanaan dan pengembangan wilayah, pengelolaan SDA dan lingkungan. Nah, ini tidak ada induknya di fakultas, jadi terdiri dari berbagai bidang keahlian sebenarnya. Sehingga memang kalau di universitas lain memang dikelolanya memang di pasca sarjana. Kalau yang macam agronomi di universitas lain kan biasanya di fakultas di mana induknya berada. Tapi kita masih menggunakan sistem program pasca sarjana, bukan sekolah pasca sarjana. Kemudian program studi pendidikan IPS. Koordinator prodinya Dr. Haja Darnawati SPD MPD. Juga ini semua prodi ada di ruang ini, tapi untuk memperkenalkan satu-satu mungkin agak lama, sehingga saya hanya membacakan ini dan silakan nanti perkenalan lebih dekat pada saat Anda mengikuti program prapasca di program studi masing-masing. Jadi ada minat pendidikan sejarah, minat sosiologi, minat pendidikan kewarganegaraan, minat pendidikan ekonomi, administrasi pendidikan, dan pendidikan olahraga. Banyak minatnya di sini. Jadi memang luas jangkauan. Kemudian program studi ilmu ekonomi, koordinator prodinya adalah Ibu Dr. Rosna Wintang, SMSI. Minatnya ada ekonomi pembangunan dan perencanaan dan ekonomi keuangan daerah. Di visi misinya juga ada ekonomi berbasis maritim dan perdesaan. Kemudian yang berikutnya program studi pendidikan matematika. Koordinator prodinya Dr. Andes Rusnawir MSI. Minatnya ada pendidikan matematika dan pendidikan matematika SD. Ya, jadi masing-masing lengkap ini dengan visinya. Kemudian program studi kajian budaya. Minatnya ada kajian budaya. Koordinatornya Dr. Laoso SPD MHUM. Ya, jadi ini beliau memang ahli budaya. Kemudian yang berikutnya pendidikan IPA, program studi pendidikan IPA, koordinator prodinya Dr. Fahyudin SPD MSI. Ada minat biologi, pendidikan IPA SMP ya, dan pendidikan IPA SD. Kemudian yang ke-11 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, koordinatornya Bapak Dr. Aris Badara SPD MHUM. Di situ ada minat pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada pendidikan bahasa Indonesia SD. Kemudian program studi kimia, koordinator prodinya Dr. Renat Haji Ahmad Zaini MSI. Minatnya ada kimia hayati dan ada kimia non hayati. Jadi yang sudah memilih program studi kimia nanti akan ketemu dengan dan bersahabat dengan saya ini. Kemudian program studi fisika, koordinator prodinya Bapak Dr. Laude Safiuddin SPD MSI. Minatnya ada geofisika, ada fisika material dan energi, ada fisika teori dan komputasi. Ini atau beliau ada mungkin ini di ruang Zoom juga, dan ada belum beberapa lama ini habis didatangi oleh tim asesor akreditasi BAPT. Kemudian program studi ilmu perikanan di bawah koordinator prodinya Dr. Insinyur Yusna Inidea. Minatnya pengelolaan sumber daya perairan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kemudian program studi peternakan, koordinator prodinya Dr. Muhammad Amrullah Pagala MSI. Minatnya peternakan. Jadi memang peternakan itu program studinya juga tadinya dia satu itu hanya program studi peternakan satu.
ya. Kemudian yang berikutnya program studi pendidikan seni. Koordinator prodinya Dr. Irianto Ibrahim, SPD MPD. Minatnya juga S1 yaitu pendidikan seni. Kemudian program studi keguruan bahasa. Minatnya ada bahasa Inggris. Koordinator prodinya Albert SPD MA PhD. Kemudian yang ke-18 program studi hukum. Koordinator prodinya Dr. Ohio Kaimudin Haris SA LLM. Minatnya ada hukum pidana dan ada hukum perdata. Belum ada hukum adat ya. Kemudian yang berikutnya program studi geografi. Koordinator prodinya Dr. Jafar Mei SP MSc. Minatnya satu yaitu geografi. Kemudian yang ke-20 manajemen rekayasa. Koordinator prodinya Dr. Abdul Qadir STMT. Minatnya adalah manajemen rekayasa. Kemudian yang ke-21 program studi magister kesehatan masyarakat. Koordinator prodinya Dr. Ramadan Tosefu MKes. Jadi ada minatnya penanganan kesehatan masyarakat. Itu yang program studi untuk magister ya, S2. Kemudian untuk program doktor S3 ada program studi ilmu pertanian. Jadi koordinator prodinya Profesor Dr. Insinyur Gustiayu Kade Sutariati MSI dan dibantu oleh wakil koordinator prodi atau sekretaris prodi Dr. Insinyur Idrus Salam MS. Jadi minatnya ada minat agronomi, agribisnis, manajemen hutan, komunikasi dan penyuluhan pembangunan, pengembangan masyarakat, pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, ilmu ternak, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi semuanya yang terkait dengan ilmu. Pertanian. Visinya juga sesuai dengan bidang kajiannya dan levelnya di S3. Kemudian program studi ilmu manajemen yang banyak mahasiswanya biasanya. Koordinator prodinya adalah Profesor Dr. Samdin SMSI. Dan wakil koordinator prodi, sekretaris prodi itu adalah Dr. Hendro Sukojo SE MS. Konsentrasi atau minat yang ada manajemen bisnis, manajemen publik, administratif publik, dan manajemen sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, program doktor yang ketiga adalah program
Studi Ilmu Ekonomi. Koordinator prodinya Dr. Yani Balaka SE Magier SC. Kemudian Wakil Koordinator Prodi Dr. Wali Ayarudia SC MSc. Minatnya ilmu ekonomi. Itu ya program studi yang dikelola di Pasca Sarjana ini. Jadi ada 21 program magister atau S2 dan ada 3 program doktor atau program S3. Nah, penyelenggaraan pendidikan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Nah, misalnya program magister sistem SKS ya, sistem kredit semester, beban studinya lebih besar atau sama dengan 36 SKS. 30 SKS itu adalah mata kuliah. Masa studi 4 semester, artinya 2 tahun ya. 2 tahun, biasanya 2 tahun kalau tepat waktu. Tapi biasanya ada yang menghilang, akhirnya nanti sampai semester 7 dan seterusnya. Tapi sekarang kita akan perketat evaluasi keberhasilan studi, bisa dilakukan dengan secara online ya. Kita ada nanti dibuatkan ininya sehingga kita bisa melihat siapa-siapa yang sudah berada di jury time untuk penyelesaian studinya. Yang sampai lewat masa studinya nanti bukan ijazah yang didapat tapi SK rektor tentang dropout CO ya. Kemudian Permen nomor 44 tahun 2005 untuk S2 ini masa studi itu 1,5 sampai 4 tahun, lama sekali. Beban SKS, beban kredit itu lebih besar atau sama dengan 36 SKS. Untuk program doktor S3, beban SKS-nya, beban studinya itu lebih besar atau sama dengan 42 SKS. Masa studinya lebih besar atau sama dengan 6 semester karena program 3 tahun ya. S3 itu kan 3 tahun. Jadi 6 semester, tapi ada juga yang sampai tahun ke-6. Tahun ke-6 artinya 12 semester. Atau bagaimana? Biasanya setelah seminar proposal atau sebelumnya biasanya tidak bisa ditemukan menghilang. Jadi kuliah tatap muka itu biasanya di program S3 itu 2 semester pertama. Habis di 2 semester pertama, kemudian di semester ketiga masuk dengan penelitian proposal dan penelitian. Sehingga kalau itu dilakukan secara terjadwal dengan ketat oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang studi, saya kira untuk pencapaian selesai 6 semester itu bisa dilakukan. Kemudian fasilitas pendukung yang kami bisa berikan atau siapkan untuk mahasiswa program pasca sarjana Universitas Saloleo. Gedung perkuliahan yang nyaman, sekarang sudah nyaman, mungkin sangat nyaman ya. Penggunaannya bisa ini, tetapi sekarang ini untuk semester ini kita masih dengan sistem online. Jadi blended learning. Karena ada dosen yang mungkin hanya memberikan tugas atau memberikan tugas dengan video call, memberikan kuliah dengan ini karena belum semua bisa masuk ke sepadan program yang khusus untuk pembelajaran di perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akses internet sampai dengan 100 mega yang baik per second ya. Kemudian perpustakaan yang representatif dan memadai termasuk perpustakaan elektronik. Kemudian studio, laboratorium percobaan dan kebun percobaan representatif. Kemudian laboratorium komputasi, bahasa dan sport center dan business center. Jadi untuk mendukung perkuliahan online sesuai dengan hasil rapat dengan rektor kemarin, semua prodi diwajibkan untuk menyiapkan Zoom ya. Berlangganan Zoom ini di semester ini. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan, kita laksanakan, harus mau tidak mau harus kita siapkan seperti itu. Walaupun kita sudah punya berlangganan Zoom sampai bisa mengakses 1.000 audiens atau peserta. Nah, kemudian yang berikutnya ini biaya perkuliahan ya, perkuliahan per semester kita menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT). Jadi yang bayar itu semuanya untuk sebagaimana yang tertulis di sini
ada SPP-nya, ada prapaskanya, ada IT-nya dan seterusnya ya. Sudah termasuk di dalam. Jadi ada 7,6. Kemudian untuk program S3 itu 14 juta. Kemudian dengan apa ini? Dengan ada kebijakan mungkin ini menjadi 12,60 juta. Kemudian yang berikutnya masalah kuliah prapasca seperti yang kita awali pada hari ini. Ini calon mahasiswa yang telah mendaftar ulang wajib ya hukumnya untuk mengikuti kuliah penyegaran atau prapasca secara intensif selama 2 minggu. Biasanya dari tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan 2 minggu, tapi tahun ini dalam 1 minggu karena semuanya dilakukan secara online. Karena dulu biasanya itu bersambung dengan pendidikan karakter juga. Kemudian mata kuliah yang diprogramkan adalah disesuaikan dengan program studi masing-masing ya. Jadi nanti program studi yang akan menentukan mata-mata kuliah apa yang akan diprapascakan. Kemudian Pasca Sarjana Know-how telah menjadi penyelenggara beasiswa program Pasca Sarjana BPPS. Jadi mulai tahun ini sudah dilaksanakan dan seleksinya itu sudah dilangsungkan dan siapa yang menerima itu saya kira sudah ada dan itu bisa mempercepat penyelesaian studi mahasiswa karena kan terbatas jangka waktu beasiswa itu. Ini ada 12 ya yang sudah bisa menyelenggarakan BPPS ini beasiswa. Ada program dokter 3-3-nya bisa, kemudian program magister 9. Jadi BPPS ini diperuntukkan bagi dosen PTS, PTN dan PTS yang telah memiliki nomor induk dosen nasional NIDN. Kalau belum berarti tidak bisa mendapatkan beasiswa itu. Kurikulum dan tenaga pengajar nanti dibaca ada di brosur yang bisa saudara-saudara terima nantinya atau bisa diakses lewat website Pasca Sarjana Know-how. Ini fasilitas sarana prasarana yang kami miliki di Pasca Sarjana ini ya. Ada gedung utama di sini ya. Jadi gedung utama terdiri dari 4 lantai. Lantai paling atas itu adalah ruang ujian terbuka. Tapi sekarang itu kita lebih banyak menggunakan aula untuk ruang ujian terbuka. Karena di atas digunakan dipinjamkan dulu sebagai palase sebagai museum. Kemudian ada tempat parkir, ya museum palase. Kemudian ada ruang kuliah, gedung-gedung kuliah kita yang ya kualitasnya jamin lah karena memang itu hasil negosiasi dulu yang dibiayai oleh ini, kemudian ada masjid dan seterusnya. Nanti saya pikir saudara semuanya akan familiar dengan kondisi yang kita miliki di sini. Postgraduate program Universitas Soleo ya ini gedung-gedung perkuliahan ini yang untuk S2 ya di sini. Ada juga S3. Di S3 itu di gedung utama biasanya di lantai 2 dan 3. Sama internasional ya. Karena kalau sudah kita terakreditasi A, maka kerjasama internasional ini menjadi sangat urgen dan penting. Misalnya melaksanakan student exchange atau misalnya double degree atau joint degree misalnya, bisa kita lakukan ke depan, kita programkan karena kita sudah mempunyai MOU cukup banyak dengan universitas-universitas di luar negeri. Hanya sayangnya dari MOU yang kita laksanakan itu sepertinya belum ada yang masuk dalam 10, mungkin ada 1-2 ya